Apakah kamu tahu rumahnya Ustazah? Saya tahu. Sekalian saya antar. Ini rumahnya Ustazah. Terima kasih Sawal. Saya izin pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke kantor naik mobil ya, Rama? Baik. Ayo masuk, Rama. Rama yang jadi supir. Siap Ustazah. Rama, saya dengar ada gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Benarkah? Benar Ustazah. Gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2. Gempa tersebut juga dirasakan Kabupaten Majene. Pertokoan, kantor, rumah sakit rusak berat. Gempa terjadi tanggal 15 Januari tahun 2021. Oh iya Ustazah. Pada pelajaran bahasa Indonesia, kami juga mempelajari informasi penting. Bagaimana cara menentukan informasi penting dalam bacaan? Sudah sampai, Rama? Kita turun dulu. Nanti kita bahas setelah sampai di tempat tujuan. Silahkan duduk, Rama. Baik Ustazah. Terima kasih. Sekarang saya akan jawab pertanyaanmu, Rama. Perhatikan baik-baik ya. Ada beberapa cara untuk menentukan informasi penting dalam bacaan. Pertama, baca teks dengan seksama. Kedua, pahami makna setiap kalimat dalam teks. Ketiga, temukan kalimat utama atau gagasan pokok setiap paragraf. Keempat, tandai kata kunci. Kelima, membuat pertanyaan dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, yang disingkat dengan adik Simba. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Rama, itulah salah satu informasi penting dalam bacaan. Bagaimana? Sudah paham, Nak? Paham Ustazah. Kalau sudah paham, ayo Rama, jelaskan kembali bagaimana cara menentukan informasi penting dalam bacaan. Ada 5 cara menentukan informasi penting dalam bacaan Ustazah. 1. Baca dengan seksama. 2. Pahami makna setiap kalimat. 3. Temukan gagasan pokok atau kalimat utama pada setiap paragraf. 4. Tandai kata kunci. 5. Buatlah kalimat tanya dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Disingkat adik Simba. Bagus sekali jawabanmu. Kita bahas satu persatu yang telah kamu sebutkan tadi ya, Rama. Salah satu cara untuk menentukan informasi penting dalam bacaan adalah dengan mengetahui gagasan pokok dalam paragraf. Masih ingat, Rama, bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Ingat Ustazah. Ciri gagasan pokok di awal paragraf adalah, pertama, jika pada kalimat kedua ada repetisi atau pengulangan kata. Kedua, jika ada kata tunjuk seperti ini, itu, tersebut. Dan ketiga, jika ada kata ganti orang, seperti kami, dia, atau nya. Ciri gagasan pokok di akhir paragraf adalah, jika ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, bahkan atau jadi. Luar biasa. Sekarang, bagaimana dengan pernyataanmu tentang gempa bumi? Apakah di dalamnya ada gagasan pokok? Kalau melihat dari ciri gagasan pokok, maka pada pembahasan tentang gempa yang saya buat, ada gagasan pokoknya Ustazah. Kalau gitu, coba sebutkan Rama, apa gagasan pokoknya? Pernyataan saya adalah, gempa dengan kekuatan magnitudo 6,2. Gempa tersebut juga dirasakan Kabupaten Majene. Pertokoan, kantor, rumah sakit, rusak berat. Gempa terjadi tanggal 15 Januari tahun 2021. Pada kalimat kedua di pernyataan yang saya buat, ada kata tersebut Ustazah. Sehingga saya ketahui bahwa gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf. Yaitu, gempa berkekuatan magnitudo 6,2. Mengapa Rama tidak mengambil gagasan pokok di akhir paragraf?
Karena tadi, saya sudah jelaskan bahwa ciri gagasan pokok di akhir paragraf adalah ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu jadi atau bahkan ustazah. Sedangkan salah satu ciri itu tidak ada di akhir paragraf pada pernyataan saya. Apakah hanya itu informasi penting dari pernyataan yang kamu buat, Rama? Tidak ustazah. Informasi penting diperoleh juga dengan membuat pertanyaan yang sesuai bacaan. Kata tanya yang digunakan adalah, yang disingkat adik Simba. Dari pernyataan tentang gempa, saya dapat membuat pertanyaan dengan kalimat, apa saja yang rusak di Kabupaten Majene? Jawabannya adalah pertokoan, kantor, rumah sakit rusak berat. Saya juga dapat membuat pertanyaan dengan kata kapan. Kapan terjadinya gempa bumi? Terus, jawaban pertanyaanmu apa, Rama? Jawabannya adalah gempa bumi terjadi tanggal 15 Januari tahun 2021. Lalu, apa kata kuncinya, Rama, dari pernyataanmu? Kata kuncinya adalah gempa bumi. Keren jawabannya, sama dengan orangnya. Jadi kesimpulannya, ada berapa informasi penting dari pernyataanmu tentang gempa tadi? Ada 3 informasi penting ustazah. Berdasarkan hasil jawaban, informasi penting pertama diperoleh dari gagasan pokok yang berada di awal paragraf, yaitu gempa berkekuatan magnitudo 6,2. Kedua diperoleh dari jawaban kata tanya yang saya buat, yaitu gempa bumi terjadi tanggal 15 Januari tahun 2021. Dan ketiga, masih melalui jawaban pertanyaan, yaitu pertokoan, kantor, rumah sakit rusak berat. Jawaban yang sempurna. Ustazah, boleh saya bertanya sama teman-teman di grup? Siapa tahu, mereka lebih paham materi ini daripada Rama. Boleh, Nak, dengan senang hati. Rama, silahkan berdiri buat pertanyaan untuk teman-teman di grup. Baik Ustazah, teman-teman, kita berbagi pengetahuan. Jawab soal ini. Nomor 1. Jelaskan cara menentukan informasi penting dalam bacaan. Soal 2. Dengarkan wacananya teman-teman. Dalam menangkap ikan, masyarakat suku Bajo Kabupaten Wakatobi masih mempertahankan kearifan lokal dengan menggunakan kedo-kedo. Kedo-kedo merupakan alat menangkap ikan secara tradisional. Kedo-kedo digunakan suku Bajo karena ramah lingkungan. Tentukan informasi penting dari wacana di atas. Cara menjawabnya, jelaskan melalui video. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum. Sampai jumpa teman-teman.